وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita senantiasa untuk selalu memuja dan memuji Allah, tidak pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Karena Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak di setiap keadaan kita. Apapun keadaan kita, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Mengucapkan alhamdulillah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, barang siapa yang selalu mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaannya, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga, rumah hamdalah. Atau disebutkan di dalam sebuah riwayat atau athar. Maka kita mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan kita, apapun kondisinya. Terlebih kita sekarang diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mendatangi taman-taman surga, yakni kajian ilmu, majlis ta'lim yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan kita, timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita masih melanjutkan pembahasan al-usulul thalathah, 3 fondasi utama yang diketahui, wajib diketahui oleh seorang muslim, diamalkan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tentang sebuah ibadah yang luar biasa, ibadah yang harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun prakteknya banyak juga diselewengkan sehingga terjerembab dalam kesyirikan. Apakah itu? Yakni ibadah al-isti'adzah. Apa al-isti'adzah? Meminta perlindungan. Tatkala seorang takut mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, kemudian dengan responnya dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Ini adalah isti'adzah yang kita bahas. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan dulu redaksinya, kemudian kita bahas secara terperinci. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dalilul isti'adzati, dalil bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan, adalah bagian dari ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala akhir Al-Quran, 2 surat akhir dalam Al-Quran, semuanya sudah menghafal insyaallah. Qul a'udzu birabbil falaq dan wa qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Allah, birabbil falaq, kepada Rabb yang memiliki falak. Dikatakan ini pada pentafsirannya al-falak, riwayat yang paling atau pentafsiran yang paling masyhur adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya al-falak di sini adalah subuh. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki subuh. Banyak riwayat yang mengatakan
dengan Rabb manusia. Kita sedikit mengingat kaidah yang pernah kita bahas. Salah satu indikasi yang menyatakan itu adalah ibadah, bahwasannya Allah mencintainya dan Allah mensyariatkannya. Masih ingat? Ya. Dan di sini Nabi diperintahkan untuk a'udzu, aku berlindung. Berarti ini perintah apa bukan? Perintah. Maka apabila perintah itu adalah ibadah, karena Allah mencintainya dan Allah menyuruh kita, dan akan mendapatkan pahala. Ini khitab kepada Nabi SAW, ditujukan kepada Nabi dan ditujukan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa makna dari al-isti'adzah? Sebelum memasuki ke tahap yang lebih dalam, kita harus tahu dulu definisinya, biar kita tahu. Dari definisi ini kita tahu gambarannya. Al-isti'adzah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah talabul i'adzah, meminta perlindungan. Wal i'adzatu al-himayatu min makruh. Yang namanya perlindungan adalah al-i'adzah, adalah perlindungan dari segala sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci, yang menakutkan, yang membahayakan. Ya, fal musta'idzu muhtammin biman ista'adza bihi wa mu'tasimun bihi. Dan orang yang meminta perlindungan itu ya benar-benar memintanya dan berpegang teguh, mu'tasim, berpegang teguh terhadap yang ia mintai perlindungan. Dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-isti'adzah meminta perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari hal-hal yang makruh. Dari hal-hal yang makruh, yang membahayakan. Dari hal-hal yang membinasakan. Dari hal-hal yang menakutkan. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Shalih Sindi di sini mengungkapkan bahwasannya al-isti'adzah al-iltija wal i'tisam biman yakfi min makhufin. Artinya beriltija, berpangku, yakni berpangku menyandarkan, wal i'tisam berpegang teguh terhadap zat yang sekiranya bisa kita berlindung kepadanya, yang mencukupkan kebutuhan kita, min makhufin, dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang membuat orang lari darinya. Itu makna al-isti'adzah. Ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Wal isti'adzah, ibadah isti'adzah ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ada sekitar 4. Ya, ada sekitar 4 isti'adzah yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Isti'adzah yang pertama, meminta perlindungan yang pertama adalah al-isti'adzatu billahi ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bagian dari ibadah, dan termasuk dari bagian ibadah yang sangat tinggi, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, wa hiyal mutadamminatu likamalil iftiqari ilaih, yang dimana di situ terdapat ya kamal iftiqar, seorang hamba merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar membutuhkan. Wal i'tisami bihi,
tali Allah Azza wa Jalla. Ingat kemudian lanjutannya wa'tiqadi kifayatihi. Antum garis bawahi. Wa'tiqad, meyakini bahwasannya Allah akan melindungi kita. Wajib. Jangan hanya sekadar lisan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hatinya masih was-was. Hatinya masih takut. Berarti belum i'tiqad kifayati. Belum meyakini bahwasanya Allah yang melindungi kita. Ya. Belum meyakini bahwasanya Allah akan menjaga kita. Tatkala seorang hamba berlindung kepada Allah, Allah akan melindunginya. Itu yang harus dipahami. Garis bawahi. Ini akidah. Kemudian di antara makna al-isti'adzah billah wa tamami himayati, meyakini bahwasanya Allah akan pasti di antara tadi mencukupkan dan melindungi min kulli syai, dari segala sesuatu, hadirin atau mustaqbal, baik yang sekarang atau yang akan datang, baik yang kecil ataupun yang besar, baik bahaya dari manusia atau non manusia, binatang apapun, ya makhluk apapun, dia harus meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mencukupi kebutuhan kita, akan melindungi kita dari sesuatu yang kita takutkan. Ini baru isti'adzah dan ini ibadah. Harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini tidaklah dilakukan kecuali orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Buah hasil dari tauhid, dia bergantung, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, tidak takut apapun apa yang ada di hadapannya. Ya. Apapun yang ia dapatkan, ia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dapati, yang nanti kita akan sebutkan dalilnya, banyak sekali doa-doa Nabi, semuanya kebanyakan adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan sebutkan. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya. Perlindungan, ada dzul di situ. Ada penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Al-i'tisam, berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Wa i'tiqad kifayati, meyakini Allah akan menjaga, akan memberikan apa yang kita inginkan, yaitu berupa perlindungan. Wa tamami himayati, dan perlindungan yang totalitas dari Allah Azza wa Jalla dari setiap segala sesuatu, baik yang sekarang atau yang akan datang, baik yang besar ataupun yang kecil, baik dari manusia ataupun dari makhluk yang lain. Itu wajib ya. Itu makna definisi dari al-isti'adzah billahi ta'ala. Ya, dan ini adalah ibadah. Apabila diselewengkan maka dia terjatuh dalam syirik. Syirik yang kata-kata syirik besar. Ya, apabila pelakunya terjerembab dalam hal ini, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Waliyahulillah, amalannya akan hancur secara totalitas dan dia termasuk penghuni neraka jika dia meninggal dengan membawa dosa ini. Nauzubillah min dzalik, mengerikan. Ya, ini bahayanya apabila menyia-nyiakan perkara tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalilnya tentang isti'adzah billah, meminta perlindungan. Tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki subuh. Di sini Nabi diperintahkan untuk berlindung. Berarti kita juga diperintahkan oleh Allah untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Seorang hamba lemah, tidak boleh menyandarkan kepada dirinya sendiri, kekuatan diri sendiri, tapi sandarkan kepada Allah yang memberikan kekuatan, yang menghilangkan rasa takut, dan yang menenteramkan hati. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang tidak mau berlindung, maka dia sombong. Ya,
maka dia mutakabbir, orang yang angkuh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini tidak boleh diselewengkan, ya, ibadah ini. Dan praktek di lapangan banyak sekali kejadian-kejadian yang diselewengkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kita akan sebutkan. Apabila melewati sebuah tempat tidak mengucapkan zikir, ini malah klakson misalkan. Itu klakson ada unsur isti'adah, meminta perlindungan kepada siapa? Penunggu jin, penunggu tempat tersebut, ya. Kalau tidak klakson katanya nanti gak permisi, nanti akan mendapatkan bahaya. Ini kesyirikan yang terjadi di masyarakat, ya, mobil khusus para tukang ojek dan lain sebagainya, ya, lewatin kebun yang agak serem klakson, atau kasih isyarat lampu sen atau lampu tembak. Ini bagian dari isti'adah yang apabila diselewengkan kepada selain Allah jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Ngeri ya ikhwan. Lihat, mungkin kita sebagian kita nggak tahu bermasalah ini. Ini pentingnya belajar tauhid. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang melakukan perbuatan syirik tanpa ia sadari. Ya, ini penting sekali untuk kita pelajari. Ya, untuk kita selalu mengulang-ulang tauhid. Karena apa? Karena kalau meninggal dengan membawa dosa ini tidak diampuni oleh Allah SWT. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki, yakni yang membawa dosa syirik sampai meninggal dunia dan belum bertobat darinya. Kalau dia sudah bertobat, maka Allah ampuni. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, bentuk isti'adah yang kedua, dan ini bagian dari isti'adah yang pertama, isti'adah billah. Ini diklasifikasikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah al-isti'adah bi sifatin min sifatihi, meminta perlindungan dengan salah satu sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Kakalami, dengan firman-Nya, perkataannya, wa 'azamati, dengan kebesarannya, wa izzati, dengan keperkasaannya, wa nahwi dzalik, itu dibolehkan. yakni yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangat banyak sekali kita dapati di doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tentang masalah ini. Dia di dalam doa zikir pagi petang, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Disebutkan, ya, jadi bukan klakson, ya, bukan kasih lampu sen atau lampu tembak, tapi baca doa ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa yang mampir sebuah tempat, nggak tahu ini tempatnya nggak jelas, entah itu angker kah, atau bahaya kah, ada ular berbisa kah di situ, atau di situ memang ada penunggunya, kita nggak tahu. Kemudian membaca doa ini, tsumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Lam yadurruhu dzalika syai' hatta yatruka dzalikal makan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sesuatu yang membahayakan baginya sampai dia meninggalkan tempat itu. Lihat, ini pentingnya tauhid, dan ini tidak terjadi kecuali orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang meyakini maksudnya Allah yang akan melindunginya. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada pikiran was-was dan lain sebagainya. Ya, tidak takut dengan jin ini dan jin itu, dia takut hanya minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu kita yakini, ya, perlu kita yakini, jangan setengah-setengah membacanya. Karena zikir itu ibarat pedang. Zikir itu ibarat pedang.
yang siap menghunus. Tetapi kekuatan pedang itu tergantung siapa yang memukulnya. Kalau memukulnya loyo, kira-kira akan terpotong tidak benda yang akan dipotong? Tidak terpotong. Tapi kalau yang memotong dengan kekuatan super, dengan full ekstra, maka benda yang ada di depannya bisa jadi akan terbelah-belah. Dan itu juga dinamakan dengan zikir. Kalau Anda yakin dengan fadilah zikir ini, maka itu akan terjadi. Tapi kalau Anda tidak yakin, walaupun 1000 kali membacanya, maka itu bisa jadi tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi karena ini masalah keimanan. Masalah apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi bukan dengan klakson, tapi dengan doa ini. Disebutkan bahwasanya ada seorang ulama yang sedang mengisi kajian, dan zaman dahulu itu masjid masih tidak seperti sekarang, masih pasir ya. Kemudian ketika tangannya meraba kemana-mana, ada sesuatu yang bergerak, akhirnya dipegang sama dia, kemudian membaca doa ini. Kalau tidak salah membaca doa ini atau membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Dipegang sama dia, dan dia tetap mengisi tausiahnya. Akhirnya setelah tausiah selesai, dibukalah tangannya, ternyata itu adalah kalajengking yang berbisa. Dan subhanallah, dia tidak tersengat dengan bisanya sama sekali. Selamat, luar biasa. Dari mana? Dari keyakinan dia dengan berzikir, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi keyakinan itu amunisinya, baru diucapkan itu ya perilakunya ya, pelaksanaannya. Kemudian di antara contoh isti'adzah dengan kalimat Allah Azza wa Jalla atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, termasuk dari doa zikir pagi dan petang. A'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Doa yang panjang. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, panjang sekali. Wa fil akhir a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Aku berlindung dengan kebesaran agar aku tidak tertimpa, agar aku tidak terperosok ke bawah. Ini penting doa ini ya, apalagi zaman sekarang banyak gempa bumi ya. Nasallallahu alaihi tanah longsor, ya, tanah bergerak, ada orang berjalan jatuh kena pohon dan lain sebagainya. Baca doa zikir pagi petang ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu afwa, pengampunan, wal afwa wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepadamu pengampunan dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam hartaku, dalam keluargaku. Subhanallah, minta penjagaan sama Allah Azza wa Jalla. Tadi dunia dan akhirat sebenarnya sudah masuk, kemudian dirinci lagi. Subhanallah, ini doanya Nabi SAW sangat mujarab. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma hafadni, Allahumma stur awlati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, wa amin rawati, dan tentramkanlah, amankanlah rasa takutku. Ya. Allahumma hafadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari kananku, wa an shimali, dari kiriku, wa min fawqi, dari atasku. Lihat, supaya tidak tertimpa peruntuhan. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan kebesaran agar aku tidak terperosok ke bawah. Dikatakan para ulama, terperosok seperti tanah longsor, seperti gempa bumi kemudian masuk ke dalam. Waliyadzubillah. Ini doa yang sangat mujarab, luar biasa. Minta perlindungan pada Allah dari segala sisi agar dijaga. Barang siapa yang mengatakan ini di pagi hari akan dijaga sampai sore hari.
Yang mengatakan ini sore hari akan dijaga sampai pagi hari. Harus dan kita yakini, karena ini zikir pagi dan petang. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara doa tentang masalah isti'adzah yang kedua ini dengan sifat-sifat Allah, di antara dengan kebesaran Allah adalah doa ketika orang sakit, ya, meruqyah dirinya sendiri. Yang sunnah adalah meruqyah dirinya sendiri, bukan meminta ruqyah. Adalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kebesaran Allah dan kekuatannya, min syarri dari kejelekan, keburukan, ma ajidu yang aku dapati, wa uhadir dan aku khawatirkan. Jadi kalau orang kepalanya sakit misalkan, maka pegang kepalanya, baca bismillah, ya, bismillah, 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 kemudian baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Sekali lagi harus meyakini bahwasanya ini adalah sesuatu yang mujarab. Kalau tidak mempan. Dan masih banyak lagi perkataan dari doa-doa Nabi SAW yang intinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jenis isti'adzah yang ketiga, dan ini adalah sesuatu yang diharamkan, al-isti'adzatu bil amwat au bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'audh. Meminta perlindungan kepada si mayit, meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, ya, dikeramatkan, ya, wali yang diwalikan, au bil ahya, atau meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup akan tetapi ghairil hadirin al-qadirin, orang yang enggak ada, jauh di sana dan enggak mampu untuk melaksanakannya, untuk memberikan perlindungan, maka ini adalah hukumnya syirik, syirkun akbar, syirik besar. Na'udzubillah. Ya, meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada mayit, datang kepada kuburan, aku berlindung kepadamu supaya tidak terkena pandemi ini, supaya segera diangkat pandemi ini dan lain sebagainya. Syirik, jatuh kepada kesyirikan. Ya, dan alangkah banyaknya kejadian seperti ini. Ya, termasuk tadi itu yang meminta klakson, itu masuk dalam kategori yang ketiga. Ya, meminta perlindungan kepada si mayit, meminta perlindungan pada jin, meminta perlindungan pada ratu laut selatan Nyi Roro Kidul, ya, saking takutnya sambil memberikan sesajen agar limpahannya banyak supaya enggak terjadi tsunami katanya. Lihat di mana di mana itu di Palu. Sehari baru kejadian tsunami, besoknya ngirim lagi kambing untuk dilemparkan ke laut. La haula wala quwwata illa billah. Katanya apa? Ini tolak bala. Bukan tolak bala, mendatangkan bala. Sudah tahu kemarin sudah dikasih peringatan, malah sekarang lebih lagi. Benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kesyirikan zaman Rasulullah, mereka hanya berbuat syirik di waktu lapang. Ketika ditimpa musibah langsung bermunajat kepada Allah. Tapi zaman sekarang enggak di waktu lapang, enggak di waktu bencana, semuanya berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menduakan Allah. Gimana bencana enggak bakal selesai di negeri kita. Lihat sekarang bencana beruntut-runtut, seakan-akan memberikan sinyal kepada kita, kamu kalau seperti mereka kayak gini. Kamu kalau keadaannya berbuat syirik, masih bermaksiat, melakukan bid'ah, jangan kira tempatmu bakal aman terus. Seakan-akan memberikan kabar kepada kita, seakan-akan bencana ini akan menghampiri kita semua. Ya. Lihat dalam waktu seminggu berapa kali bencana. Lihat kalau antum perhatikan, setiap di akhir tahun, di awal tahun bencana
bermaksiat kepada Allah dengan cara massal, merayakan tahun baru, merayakan Natal, Merry Christmas, dan yang mengatakannya bukan pemeluknya, tapi umat yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat tauhid. Gimana Allah ngabulkan? Allah sendiri mengancam di dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit pecah, gunung hampir pecah juga, ya. Bumi hampir bergoyang tatkala mereka memandangkan Allah memiliki anak, dan Allah tidak pantas memiliki anak. Antum lihat tsunami 2004 tanggal 16 Desember, terus corona setelah Natalan. Makanya jika COVID-19 kenapa lahir di Desember 2019 di akhir, sampai sekarang dibuat pusing manusia. Sekarang lihat, belum sebulan dari awal tahun bencana kemana-mana. Kenapa? Karena sifat manusia gitu-gitu terus terulang, maka bencana pun juga terulang begitu terus. Tanah longsor, banjir bandang dan lain sebagainya terus akan diingatkan oleh Allah sampai manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di laut maupun di daratan, disebabkan apa? Ulah manusia. Ya, disebabkan ulah manusia. Apa ulah manusia? Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat yang tertinggi, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan mengundang azab Allah turun. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, itu bagian dari kesyirikan. Orangnya sudah meninggal tapi minta syafaat. Minta syafaat kepada Nabi pun nggak boleh. Minta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki agar mendapat syafaat dari Nabi-Mu. Bukan mintanya kepada Nabi. Kalau minta kepada Nabi saja syafaat itu syirik, bagaimana lagi minta kepada selain Nabi? Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib Fulan, Kiai Fulan, Nur Fulan, yang semuanya telah meninggal, itu syirik. Dan ini bagian dari kesyirikan yang tersebar di masyarakat, ya, kesyirikan yang ada di masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Taib ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dalilnya adalah tentang jenis yang ketiga ini yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, beristi'adzah kepada mayit atau kepada orang yang masih hidup. Jangankan yang masih hidup, orangnya ada jauh sana. Ya fulan, ibn fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan, saya berlindung kepadamu dari apa yang dia takutkan, maka dia syirik jatuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin, fazaduhum rahaqa, maka tidaklah menambah kecuali dosa dan kesalahan. Ini dosa yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jenis yang keempat adalah di antara jenis-jenis isti'adzah, al-isti'adzatu bima yumkinu al-'audzu bihi minal makhluqin. Meminta pertolongan atau meminta perlindungan, ya, bima yumkinu al-'audz, yang mana perlindungannya ini bisa dilakukan oleh makhluk dari kalangan manusia, awil amakin dari tempat-tempat, au ghairiha, atau yang selainnya, selagi perlindungannya itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk, fahadza jaiz,
maka ini diperbolehkan hukumnya. Maka ini diperbolehkan hukumnya, bukan sesuatu yang gaib, tapi sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Dalam hal ini misalkan manusia, maka boleh meminta perlindungan. Kalau bahasanya kita meminta suaka, ya, meminta suaka, maka ini hukumnya diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya dan contoh-contohnya di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya boleh meminta perlindungan yang dimungkinkan untuk dimintai perlindungan dari makhluk. Dalam sebuah hadis tentang fitnah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasharrafa laha tastashrifhu, wa man wajada malja'an aw ma'atan falya'udz bihi." Barang siapa yang mencari-cari fitnah, maka ia akan terjerat dengan fitnah tersebut, kata Nabi. Ya, kemudian ini korelasinya yang kita bahas. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, lihat, tempat berlindung atau tempat berteduh, falya'udz bihi, maka silakan berlindung kepada tempat tersebut. Artinya di sini Nabi membolehkan meminta perlindungan kepada makhluk atau kepada tempat yang mana perlindungannya itu yang memungkinkan bisa dilakukan dari makhluk. Artinya sesuatu yang bisa dilakukan. Bisa dipahami? Ya seperti minta suaka bahasanya kita sekarang. Maka itu hukumnya boleh selagi perkaranya itu diperbolehkan. Ya. Maksudnya apa? Malja di sini tempat berlindung. Disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, "Faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi." Tentang hadis fitnah, barang siapa yang mempunyai onta, maka berlindunglah bersama onta-ontanya, bawa ke gunung, biar aman dari apa? Dari fitnah. Biar aman dari fitnah. Nah, dan menyebutkan bahwasannya isti'adzah bagi makhluk kepada makhluk itu diperbolehkan. Dalam sebuah kisah bahwasannya ada seorang Bani Makhzum, perempuan dari Bani Makhzum itu mencuri, dan kabarnya sampai kepada Nabi SAW. Kalau sudah kabarnya sampai kepada Nabi, gak ada syafaat untuk dimaafkan, karena Nabi hakim dalam hal ini, ya, yang harus memutuskan perkara. Fa'utiya bihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan? Fa'adat bi Ummi Salamah. Perempuan tersebut meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, agar beliau meminta syafaat kepada Nabi, ya, untuk dimaafkan. Ya, untuk dimaafkan, tapi tidak dimaafkan. Kenapa? Perkaranya sudah di depan. Akhirnya Nabi mengatakan, "Fawallahilladzi la ilaha ghairu," dan demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, "Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Menunjukkan ketegasan Nabi SAW dan keadilan Islam, tidak pandang bulu. Bukan karena dia orang yang mulia kemudian orang ramai supaya dimaafkan, tapi giliran orang yang lemah kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada yang memberi syafaat. Enggak ada dalam Islam. Semuanya dipukul rata sama ketika mereka melakukan kesalahan. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, ada satu poin yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tadi disebutkan bahwasanya kita diperbolehkan meminta perlindungan kepada siapa? Kepada makhluk dalam ranah yang diperbolehkan. Artinya makhluk tersebut bisa melakukannya. Artinya bukan sesuatu yang mustahil. Kalau sesuatu yang mustahil itu diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Sesuatu yang gaib kita nyerahkannya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Sebagai contoh, sesuatu yang gaib, kita berlindung dari api neraka, diperintahkan apa tidak? Diperintahkan. Tapi kita mintanya kepada makhluk, boleh apa tidak? Gak boleh. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Artinya, ya Syekh,
Ana berlindung kepadamu dari api neraka. Boleh apa tidak? Syirik jatuhnya. Kenapa? Karena dia berlindung kepada sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gaib. Kalau seperti itu, berlindung kepada Allah saja. Tapi boleh meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk, seperti perempuan tadi yang meminta syafaat kepada siapa? Ummu Salamah agar dia dimaafkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ini? Ya, itu diperbolehkan. Tapi ada satu poin yang menarik yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau. Ini penting sekali. Walakin, akan tetapi perlu dicatat. In ista'adha min syarri zalimin wajaba iwa'uhu. Apabila dia meminta perlindungan, ya, kepada kita, misalkan datang kepada antum dari kejelekan, keburukan orang-orang yang berbuat zalim, takut dia dizalimi sampai dia meminta perlindungan, ngetok rumah antum, ya, dia dikejar sama pencopet atau perampok, kemudian ngetok rumah antum, tolong saya sedang dijamret, atau saya dikejar sama seseorang malam-malam, maka kata Syekh, wajib iwa'uhu, wajib untuk melindunginya, wajib untuk melindunginya, wa i'adatuhu biqadril imkan, dan melindunginya sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Karena apa? Menyangkut nyawa ini. Iya apa tidak? Menyangkut nyawa, menyangkut sesuatu yang penting. Kemudian kata Syekh, wa in ista'adha liyatawassala ila fi'lin mahdzur. Tetapi sebaliknya, apabila dia meminta perlindungan kepada kita untuk bisa melakukan perbuatan yang haram atau al-haram, atau dia kabur dari yang perbuatan haram sehingga dia harus bertanggung jawab atas perilakunya, maka wajib min wajibin, dari hal-hal yang wajib, sehingga dia misalkan dikejar polisi, ya, atau dia membawa apa, bawa narkoba, supaya dia mau di sweeping rumahnya, mau di apa itu namanya, kalau polisi datang ke rumah itu digeledah. Nah, jelas. Kemudian dia tahu, ya, antum ini teman dekatnya, ini titip ganjanya sama antum saja, rumah saya mau digeledah, mau datang polisi, maka boleh apa tidak? Dia minta perlindungan, tolonglah saya, atau saya ngumpet di rumah antum, karena dia harus membunuh misalkan, atau melakukan tindakan kriminal. Boleh apa tidak? Haruma iwa'u, haram untuk melindunginya, haram untuk melindunginya. Nah, di sini kena nih orang-orang yang apa itu, pengacara ini, awas nih, hati-hati. Makanya para ulama banyak yang menyentil profesi pengacara. Kenapa? Gak jauh dari kalimat ini. Emang berarti haram dong Ustaz pengacara? Maka butuh diperinci. Kalau dia membantu orang yang dizalimi, maka wajib untuk membantunya. Tapi kalau dia membela orang yang sudah jelas berbuat salah, maka haram baginya untuk membelanya, apalagi sampai membebaskan dari jeratan hukum, haram. Dan hasil uang yang dia peroleh haram, tidak diperbolehkan. Ini pengacara, hati-hati. Ya, bagi antum yang berprofesi pengacara, maka hendaknya harus memilah dan memilih kasus yang antum tangani. Jangan karena hanya fulus semuanya ditelan habis, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.